Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan mengenai analisis jurnal, yaitu pada mata kuliah dasar-dasar metodologi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afriska Amelia Herwinsyah Putri, NIM 12212193101, kelas Tadris Kimia 3B. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai analisis jurnal. Di sini, saya memakai jurnal dengan judul Pengembangan Karakter Siswa pada Pembelajaran Kimia berbasis teknologi informasi menggunakan metode diskusi. Penulis jurnal ini adalah Dita Anggraini, Surbakti, dan Supartono. Identifikasi jurnal, yang pertama ada nama jurnal. Jurnal ini termasuk Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia. Volumenya 10, nomor 2, halaman 1807 sampai 1816. Tahun terbitnya pada tahun 2016. Selanjutnya, di sini kan pasti di dalam setiap jurnal itu ada suatu masalah, sehingga kita membuat jurnal untuk membahas masalah tersebut. Dan latar belakang masalah dalam jurnal ini, yaitu penulis tersebut mengungkapkan bahwa siswa di zaman sekarang ini kurang antusias mengikuti pelajaran dan menganggap pelajaran kimia ini sangat sulit. Kesulitan siswa dalam menerima pelajaran kimia dapat dilihat dari nilai ulangan yang tidak memuaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya minat belajar kimia siswa yang masih rendah, guru yang masih mengajar dengan metode ceramah, dan pembelajaran yang masih terpusat oleh guru. Sehingga siswa itu cenderung mendengarkan dan menerima pemahaman yang hanya bersifat verbalistik, yang akibatnya siswa sulit memahami dan mengaplikasikan konsep teori ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu metode pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi lebih aktif, berkarakter, dan cakap teknologi adalah dengan adanya metode diskusi. Di dalam jurnal, penulis juga mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis TIK memanfaatkan internet sebagai sumber mendapatkan informasi dapat mendorong siswa untuk lebih berpikir kritis, mendidik siswa untuk bekerja sama dengan teman kelompoknya, dan siswa akan terbiasa mencari berbagai informasi dari berbagai sumber untuk belajar. Teknologi informasi yang semakin maju pada era globalisasi ini tidak hanya mampu menghadirkan sejumlah kemudahan dan kenyamanan hidup bagi manusia modern, tetapi juga mengundang serentetan persoalan dan kekhawatiran. Misalnya, tayangan televisi yang didominasi oleh acara-acara tidak bermutu yang berakibatkan semakin menambah kemerosotan moral. Salah satu cara pembenahan karakter yang semakin merosot yaitu dengan memasukkan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengembangan karakter siswa pada pembelajaran kimia berbasis teknologi informasi menggunakan metode diskusi. Selanjutnya, pastikan ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu permasalahan yang dikaji penulis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah karakter siswa yang muncul pada pembelajaran kimia berbasis teknologi informasi dengan menggunakan metode diskusi, kompetensi, konsep MOL siswa SMK. Dengan tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk mengetahui karakter siswa yang muncul pada pembelajaran kimia berbasis teknologi informasi menggunakan metode diskusi, kompetensi, konsep MOL siswa SMK. Untuk teorinya, di sini ada teori dari Zaini pada tahun 2008. Salah satu metode pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi lebih aktif, berkarakter, dan cakap teknologi adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah satu dari alat yang paling berharga dalam daftar strategi yang dimiliki oleh seorang pengajar. Yang kedua, ada teori dari Sadiah pada tahun 2010. Metode diskusi yang diterapkan dalam pembelajaran memberikan efektivitas yang nyata. Dalam arti, kita dapat diandalkan sebagai metode yang baik untuk pembelajaran. Yang ketiga, ada teori dari Rohman pada tahun 2011, menyatakan bahwa guru dapat memilih metode diskusi dalam pengajaran karena metode diskusi lebih efektif daripada metode ceramah. Selain itu, metode diskusi juga efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Yang keempat, ada teori dari Kurniawan pada tahun 2013. Dunia pendidikan merupakan media yang paling sistematis dan efektif untuk memperkuat karakter pembentukan karakter, yaitu yang merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
tahun yang menyebutkan bahwa di antara jumlah tujuan pendidikan nasional adalah pengembangan potensi peserta didik untuk mempunyai kecerdasan, kepribadian, dan akhlak yang mulia. Teori yang selanjutnya yaitu dari Sheikh dan Abasa pada tahun 2007 menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu instrumen yang paling kuat dari perubahan dan dapat mencapai tujuan nasional melalui memproduksi pikiran muda dijiwai dengan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kompetensi untuk membentuk nasib masa depan bangsa. Lanjut, ada Setiawan pada tahun 2013 menyatakan bahwa desain pendidikan karakter berfungsi sebagai wahana sistemik pengembangan kecerdasan moral yang membekali peserta didik dengan kompetensi kecerdasan plus karakter. Nilai-nilai karakter dapat dicantumkan dalam silabus dan RPP. Lalu ada Marzuki pada tahun 2013 bahwa pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan pemuatan nilai-nilai karakter dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pengembangan nilai-nilai karakter dapat dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran kimia. Dan yang terakhir, yaitu penelitian dari Maksudin pada tahun 2013. Bahwa tujuan akhir pendidikan karakter non-dikotomik adalah terwujudnya keluaran pendidikan yang memiliki karakter saintis yang agamawan dan agamawan yang saintis. Lanjut, yaitu metode penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu menggunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi. Bentuk instrumen yang digunakan lembar observasi diskusi, lembar observasi psikomotorik, dan lembar observasi karakter. Sampel penelitian ini satu kelas atau one group design dengan sampel sebanyak 22 siswa. Pokok materi pelajaran ialah konsep MOL. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dan sensus atau sensus. Teknik sampling jenuh adalah teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dan jumlah populasi relatif kecil yaitu kurang dari 30 orang. Yaitu ini punyanya Darmadi tahun 2013. Teknik ini digunakan karena SMK Asalamah Pati hanya mempunyai satu kelas 10 teknik mesin otomotif dengan jumlah siswa 22 orang. Pada jurnal ini menggunakan hipotesis statistika, yaitu pernyataan cara statistik yang ada sampel dan populasinya. Variabel yang digunakan adalah variabel terikat dan variabel kontrol. Variabel terikat adalah hasil belajar nilai karakter siswa dan variabel kontrol adalah guru. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Tabel menunjukkan bahwa ada 8 nilai karakter yang diamati selama proses pembelajaran berlangsung. Nilai karakter yang diamati yaitu aktif, bekerja sama, rasa ingin tahu, tanggung jawab, kritis, percaya diri, demokratis, dan terampil. Berdasarkan hasil pengamatan dari 8 karakter yang diamati, terdapat 6 nilai karakter yang termasuk dalam kategori baik dan 2 nilai karakter termasuk dalam kategori cukup. Selama diskusi. Next, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini saya memaparkan ada 5 tabel, yaitu yang tabel pertama mengenai skor masing-masing nilai karakter selama diskusi. Tabel yang kedua yaitu rubrik pengamatan karakter. Tabel yang ketiga ada karakter yang muncul dalam diskusi. Untuk tabel yang keempat, ada skor diskusi tiap aspek, dan ada tabel yang terakhir, yaitu skor psikomotorik selama diskusi. Di slide yang terakhir, kita masuk kepada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat kita simpulkan bahwa ada 8 karakter yang muncul selama pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan menggunakan metode diskusi. Rata-rata ke-8 karakter yang muncul berada dalam kategori baik dengan 6 karakter dalam kategori baik dan 2 karakter dalam kategori cukup. Nilai karakter yang muncul selama diskusi berlangsung yaitu aktif, bekerja sama, rasa ingin tahu, tanggung jawab, kritis, percaya diri, demokratis, dan keterampil. Demikian analisis jurnal dari saya, Afriska Amelia Herwinsyah Putri.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga analisis jurnal saya ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.